Dan di sini si Rizal pun panik karena si Heri nggak kunjung nongol dari permukaan air. Dan kepanikan si Rizal, dia berteriak minta tolong dan didengar seolah pemancing kalau nggak salah. Ada orang mancing di sekitar sungai ini. Dia mendengar teriakan si Rizal ini. Dan akhirnya si pemancing ini tahu kalau kenal sama si Rizal ini, dan si pemancing ini melaporkan ke orang tuanya. Dan tanpa lama-lama saat itu orang tuanya datang dan memanggil-manggil si anak semata wayangnya tersebut. Tapi tidak kunjung ada sautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dananti Anggara di channel DNI Brother. Oke, para penonton, seperti biasa di malam hari ini saya tampil sendirian, yaitu kita akan membahas mengenai tentang cerita di balik suatu tempat-tempat tertentu. Dan mungkin untuk kesempatan malam kali ini tema kali ini mungkin akan sedikit agak lumayan tragis juga. Soalnya mengapa? Karena korban kali ini masih usia dini. Dan mungkin untuk cerita kali ini lokasi kita samarkan juga, nama pemeran namanya itu kita samarkan juga seperti biasa. Dan kalau ada kejadian yang sama tentang apa yang saya ceritakan kali ini, ya mungkin ini cerita yang sebenarnya, tapi kita semua samarkan. Oke, awal cerita kita mulai di tahun 2008, bulan 2, tanggal 7. Berawal dari sebuah kota, kita nggak sebutin namanya. Kejadian di tempat kediaman korban. Kisah ini diawali dua orang anak kecil, dan kejadian di bukan pinggir kali, kejadian di suatu sungai, dan mungkin ini akan menjadi kisah yang agak tragis. Oke, kedua anak ini sebut saja inisialnya Heri dan Rizal. Seperti biasa, Heri adalah anak yang pandai di bidang agama, ya, kurang lebih seperti itu. Dan si Heri ini mungkin mendapat sebuah tawaran di acara dai cilik lah, di suatu lomba dai, di acara sebuah acara apa ya namanya, kayak di televisi itu loh. Itu sebagai ajang lomba kirok kalau nggak salah. Si Heri ini diundang di acara tersebut. Dan Heri ini memiliki sahabat yang bernama si Rizal tadi, yang biasanya menghabiskan waktu bersama berdua, best friend lah, soulmate enggak, best friend seperti biasa, kemana-mana berdua dan menghabiskan
waktu bermain bersama lah istilahnya gitu. Dan mungkin pada saat sekolah tadi ya pulangnya agak cepat mungkin ya, dan kedua anak ini merencanakan akan bermain bersama. Nah, saat merencanakan bermain bersama ini, inilah kisah tragis dimulai. Dan di saat pulang lebih awal tadi, pulang sekolah ya lebih awal, si Harry dan si Rizal merencanakan sesuatu lah, bukan sesuatu untuk bermain bersama. Dan notabene si Harry dan si Rizal ini adalah tangga dekat lah, berselang warung miliknya si Rizal kalau nggak salah tuh. Dan si Harry pun memanggil si Rizal, bentar, oh gini, konteks percakapannya kurang lebih seperti ini. Mau kemana lo Her? Kok baru pulang sekolah langsung main? Dolanan yang arep Budi. Masalahnya engkau berbeduk ngarep hafalan kiro. Oh alah, lah kapan sih dane budal nek Jakarta, Her? Seminggu malih Budi. Oh alah iya Her, engko lek budal hati-hati. Oh iya, nek sapa kali hati-hati, iki mau kaline banyune rodok deres. Nggih Budi. Nah di sini tapi si Heri sama si Rizal ya berbohong kepada ibunya si Rizal, karena rencana si mereka berdua ini sebenarnya adalah bukan bermain di pinggir kali ataupun apa, melainkan dia bermain getek bahasa Jawanya di tengah kali. Dan pada waktu itu berkesempatan airnya lumayan deras, mungkin habis hujan ataupun apa nggak tahu juga. Nah di tepat pukul 2 kalau nggak salah ya di sini, mereka berdua bermain getek terjun ke sungai. Nah saat asik bermain menggayung geteknya. Nah ini si Rizal nggak sengaja menyenggol si Harry waktu bermain itu, nggak sengaja menyenggol, dan akhirnya si Harry itu kecebur ke sungai. Nah saat si Harry ini kecebur, si Rizal mungkin nggak terlalu panik ya, soalnya si Rizal ini tahu kalau Harry bisa berenang. Tapi gini, paniknya si Rizal, kok Harry nggak kunjung nongol ya, maksudnya kembali ke permukaan gitu loh. Mungkin gara-gara efek arusnya sungai agak deras ya, jadi dia kebisaannya si Harry berenang ini kalah sama air yang deras mengalir ini. Dan disitulah si Rizal mulai panik. Anak kecil ya, paniknya seperti apa Anda tahu sendiri. Mungkin udah nggak bisa berkata-kata ya, dia berteriak minta tolong, dan didengar seolah pemancing kalau nggak salah. Ada orang mancing di sekitar sungai ini. Dia mendengar teriakan si Rizal ini, dan akhirnya si pemancing ini tahu kalau
kenal lah, maksudnya kenal sama si Rizal ini, dan si pemancing ini melaporkan ke orang tuanya. Dan tanpa lama-lama saat itu orang tuanya datang dan memanggil-manggil si anak semata wayangnya tersebut. Tapi tidak kunjung ada sautan ataupun tidak ada tanda-tanda kalau si Heri ini hanyut ataupun nongol lah di permukaan air. Nggak ada tanda sama sekali. Dan akhirnya mungkin si orang tuanya ini melapor ke kayak dinas sosial lah kita sebutnya. Akhirnya dilakukan pencarian selama 24 jam full non-stop, tapi tidak kunjung ditemukan. Dan di sini mungkin kedua orang tuanya ini mulai panik. Anak semata wayangnya belum diketemukan. Dan mungkin ini si Rizal juga merasa ketakutan ya. Konteksnya di sini ketakutan juga, karena sahabatnya ini tidak kunjung ditemukan. Dan selama 24 jam ini pencarian tanpa hasil ya. Mungkin pencarian dilanjutkan ke esok harinya, dan di keesokan harinya itu kalau nggak salah pukul 4 sore itu akhirnya ditemukan si Heri ini tanpa nyawa. Tragis, dan tidak ada orang yang mau kejadian ini terjadi. Ya mungkin untuk cerita anak kecil yang hanyut ini kurang lebih ceritanya seperti itu. Singkat, tapi insya Allah ini cerita yang sebenarnya terjadi. Soalnya gini, si Rizal ini nggak sengaja, namanya anak kecil bermain, nggak sengaja mungkin untuk guyonan ataupun akhirnya ya namanya juga bermain di tengah sungai. Notabene pada saat itu ya air sungai lagi meluap, mungkin ya arusnya deras. Tanpa sengaja kesenggol, akhirnya si Heri ini kejebur dan jadi meninggalnya si Heri tersebut. Ini cerita mungkin ya kalau didengerin ceritanya ya biasa-biasa aja sih. Kalau orang awam mungkin dengarnya sepertinya biasa. Tapi di sini saya dan Mas Yayan yang di sini notabene Mas Yayan dapat flashback dari si Heri ini untuk disuruh menceritakan. Kenapa kok disuruh menceritakan? Mungkin jawabannya seperti ini. Si Heri ini kalau bisa dibilang ini ya meninggalnya bukan faktor disengaja maupun apalah istilahnya itu, ya pure saat waktu bermain nggak sengaja lah istilahnya, itu nggak ada rencana apapun kayak membuat celaka itu nggak ada sih.
si Rizal ini nggak ada. Ya pure itu ketidaksengajaan lah saat waktu bermain, dan terjadilah sebuah insiden kecelakaan tersebut. Ya semua orang nggak ada yang mau lah insiden sampai bikin meninggal ya, hilang regang nyawa, nggak ada yang mau juga. Mungkin untuk pesannya si Heri untuk kedua orang tuanya ya, kita singkat saja supaya tidak muter-muter. Harap untuk mengikhlaskan, jangan menyalahkan si Rizal lah. Ya ini pure insiden kecelakaan, nggak ada yang mau juga. Ya saya tahu juga kalau namanya kedua orang tuanya itu sayang ya sama si Heri, apalagi anak semata wayang. Tapi ya mau gimana lagi, harapan si Heri di sini untuk supaya mengikhlaskan kepergiannya dan meminta doa lah supaya bisa tenang di alam sana dan ditempatkan di sisinya lah. Dan yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan juga dan kesabaran. Ini semua ujian dari Yang Maha Kuasa. Di sini ya kurang lebih seperti itu sih ceritanya. Dan supaya sosok si Heri ini tidak dimanipulasi oleh jin-jin yang bersifat usil, dan juga supaya si Heri ini tenang di alam sana, ditempatkan di tempat yang nyaman lah di sisinya, ataupun istilahnya ya seperti itulah. Dan singkat cerita seperti itu. Mungkin kalau ada cerita-cerita berikutnya yang diperoleh Mas Yayan akan saya ceritakan lagi seperti ini ya, kurang lebih ya. Kalau ada tutur kata ataupun pengucapan saya yang kurang berkenan di hati ataupun salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga cerita ini bisa tersampaikan ke orang tua di luar sana agar selalu mengawasi buah hati mereka, supaya saat bermain ataupun istilahnya apalah di luar rumah tetap selalu diperhatikan lah, maksudnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk malam hari ini saya sudahi, karena kayaknya sudah cukup ya untuk pembahasan ini. Dan semoga para penonton maupun yang mendengarkan suka dengan konten-konten yang kita sajikan. Dan jangan lupa kami di sini meminta dukungan Anda semua dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya video yang kita upload
Anda semua dapat pemberitahuan. Semoga Anda terhibur dengan isi konten-konten kita, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.